Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Healthy Corner Pojok Kesehatan yang diselenggarakan oleh TVmu. Dan kali ini di pagi hari ini menjelang siang di hari Selasa 26 Januari 2021 kita akan mengangkat tema tentang angka 1 juta kasus COVID-19, harapan pada vaksin, dan juga shelter isolasi berbasis komunitas atau lembaga. Kali ini di pagi menjelang siang ini saya Budi Santoso selama 60 menit ke depan ditemani oleh dua narasumber kita yang telah hadir bersama dengan kita. Pertama adalah Dr. Nurkhalid Umam, spesialis anak Magister Sains. Beliau adalah Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang saat ini juga sedang menggagas penyelenggaraan shelter isolasi untuk warga tanpa gejala. Kemudian juga ada narasumber yang kedua kita adalah Bapak Nazar Win Saputra, Magister Kesehatan Epidemiolog. Beliau adalah epidemiologi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Baik, dan kali ini pemirsa juga bisa berinteraksi dengan kita, nanti bisa bertanya juga kepada para dua narasumber yang hadir bersama dengan kita di Zoom conference kita ini di nomor 0852 2507 9119. Silakan nanti bisa berinteraksi dengan beliau berdua untuk bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan gagasan. Nah, nanti kita akan berikan waktu kepada Anda yang mau berinteraksi dengan kita. Baik, sekali lagi di 60 menit ke depan kita akan bersama dengan dua narasumber kita untuk berbincang mengenai 1 juta kasus COVID yang pecah di hari kemarin di hari Senin 25 Januari 2021, dan tentunya usaha vaksin juga telah dilakukan, bahkan distribusi vaksin sudah mungkin hari ini sudah merata di seluruh Indonesia, dan sebentar lagi para nakes akan dilakukan vaksinasi. Juga tentang kehadiran shelter isolasi berbasis komunitas. Baik, nah yang pertama kita akan menyapa dulu Dr. Nurkhalid Umam, spesialis anak Magister Sains. Assalamualaikum Dr. Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Budi. Terima kasih Dok. Di sela-sela kesibukan Dr. Umam melayani pasien di rumah sakit, ini kita mohon waktunya Dok terkait dengan 1 juta kasus ya. Artinya bahwa 1 juta kasus ini sebagian orang awam mungkin menganggap bahwa oh banyak ya, tapi mungkin sebagian lagi sebenarnya masih banyak juga kalau kemudian tracingnya juga semakin ketat, kemudian pelaksanaan untuk melakukan swab juga semakin banyak, mungkin bisa jadi lebih dari itu. Pendapatnya Dr. Umam sendiri terkait dengan tembus 1 juta ini seperti apa Dok? Ya, terima kasih. Jadi ini bukan prestasi yang pantas kita banggakan Mas Budi. 1 juta, wah, justru kita harus sedih ya, karena di mana-mana kalau ada angka keluar, itu artinya ada fenomena gunung es. 1 juta ini kan orang yang istilahnya ketahuan sakit. Padahal di Indonesia ini kapasitas testing, tracingnya kemungkinan ya belum sebagus yang ada di pemberitaan. Nah, sehingga yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah saat ini yang menjadi masalah adalah orang-orang yang terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala, istilahnya KTG atau dulu OTG namanya. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena saat ini orang-orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala tetapi berkeliaran berada di masyarakat luas, ikut makan bareng kita, mungkin di resto-resto, ikut jalan-jalan di mal-mal, mungkin ikut berbelanja di pasar bersama kita, bahkan mungkin duduk di sebelah kita. Ini masih banyak. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kebijakan yang mampu mengumpulkan orang-orang yang terkonfirmasi positif ini untuk bisa isolasi. Sekarang ada isolasi mandiri di rumah, tetapi saya sendiri melihat banyak sekali orang-orang mungkin ya saudara dari teman atau mungkin pasien dari teman sudah tahu dirinya terkonfirmasi positif, tapi malah jalan-jalan, posting-posting, selfie-selfie. Ini ada beneran. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ketika mereka memilih isolasi mandiri di rumah, mereka tidak disiplin menjalankan isolasinya, dan ini berakibat penularan tidak akan pernah berhenti. Idealnya orang-orang yang terkonfirmasi positif ini jangan dibiarkan isolasi di rumah. Karena di Indonesia orang belum bisa bertanggung jawab terhadap keputusan isolasi di rumah ini. Harusnya kita kumpulkan di shelter. Itulah kenapa pendirian shelter-shelter baik itu yang berbasis rumah sakit
atau yang berbasis university, atau yang berbasis masyarakat, sampai ke tingkat desa-desa, itu harusnya mulai dijalankan semua. Mulai Pak Camat ini harusnya bikin shelter. Untuk apa? Untuk memisahkan orang-orang yang positif tadi. Jangan diisolasi di rumah, dia pasti akan jalan-jalan. Tapi kalau kita isolasi sendiri, di tempat yang diawasi, insya Allah ini tidak akan menularkan ke yang lain. Itulah kenapa pada hari ini saya tekankan kembali kepada mereka yang KTG atau OTG, janganlah Anda egois, janganlah Anda malah menyebar-nyebarkan virus ini ke orang yang sehat atau yang belum tertular. Sadari bahwa Anda inilah yang menyebabkan orang-orang nanti terinfeksi, dan pemerintah seharusnya bersama-sama dengan pihak swasta bergandeng tangan untuk merangkul mereka yang positif tanpa gejala ini untuk bisa berkumpul bersama di sebuah shelter. Ini penting sekali Mas Budi. Yang kedua, vaksinasi. Saat ini Mas Budi tadi bilang vaksin sudah disebar ke seluruh Indonesia. Hanya saja tahap 1 ini kan yang dapat baru tenaga kesehatan Mas Budi. Jadi baru sekitar 2,5 juta orang yang nantinya akan divaksin. Itu pun saya yakin cakupannya rendah. Artinya untuk membentuk sebuah herd immunity, imunitas atau kekebalan masyarakat, harusnya 80% dari warga negara Indonesia diimunisasi atau divaksinasi COVID. Yeah. Tetapi saya sanksi, kenapa saat ini orang-orang yang menolak vaksin sudah luar biasa banyak. Ya, isu-isu yang ada di medsos ini luar biasa sehingga mempengaruhi orang yang tadinya mau vaksin jadi takut. Apalagi orang yang dari awal sudah nggak niat vaksin, ini juga makin mantap untuk tidak vaksin, dan ini menyebabkan penyakit ini nggak akan pernah hilang dari muka bumi. Padahal kalau kita vaksinasi menyeluruh 80% semuanya divaksin penduduk Indonesia, saya yakin tidak nyampe 2 tahun COVID sudah tidak ada lagi di Indonesia. Begitu Mas Budi. Ya baik, makasih Dok. Artinya memang kemudian sisi lain, oke, kita cukup senang juga bahwa 1 juta ini menjadi gambaran kita bersama, membuka mata semua pihak gitu ya, bahwa oh ternyata memang pergerakan kenaikannya juga luar biasa. Tapi sisi lain memang kita belum bisa melakukan usaha secara maksimal dalam melakukan apa namanya upaya-upaya untuk tracking dan seterusnya ya Dok ya. Betul. Oke. Nah, Dr. Umam, saya masih ke Dr. Umam karena nanti Dr. Umam harus kembali melayani pasien dan nanti kita akan bahas upaya untuk promotif preventifnya dengan Mas Najar. Dr. Umam, kalau begitu kira-kira sebenarnya kalau kita lihat penanganan COVID ini, kalau berbasis pada upaya pencegahan kenaikan COVID di Indonesia, apakah memang kemudian perlu upaya-upaya lebih kepada optimalisasi peran di wilayah atau daerah, bahkan mungkin di tingkat yang paling kecil misalnya kelurahan begitu Dok? Betul, jadi justru kami ini tenaga medis ini kan garda yang paling belakang, benteng terakhir pertahanan masyarakat. Nah, garda terdepannya siapa sih? Garda terdepannya itu kan Anda semuanya ini, individual sampai di tingkat keluarga, ini adalah garda terdepan. Sehingga harusnya program pencegahan atau pemberantasan COVID ini basisnya adalah family. Kalau basisnya family, mungkin nanti bisa lewat dasawisma. Dari tiap dasawisma nanti mereka punya program untuk pencegahan COVID. Kemudian diampu oleh desa atau dukuh. Kemudian setiap desa atau dukuh memiliki shelter sendiri. Nanti setiap dasawisma melaporkan misalnya, oh itu rumahnya Pak Udin di sebelah barat saya positif, nanti anak-anaknya kita isolasi mandiri di rumah, Pak Udin kita bawa ke shelter. Shelter siapa? Jangan shelter ke rumah sakit, tapi shelter yang berbasis udukuh atau desa, sehingga nggak merepotkan tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Karena kalau kita berbasis pada provinsi semua, Bapak Ibu bisa lihat sekarang, semua shelter berbasis provinsi atau kabupaten kota sudah penuh. Tidak mampu lagi menampung orang-orang yang positif tanpa gejala. Nah, rumah sakit biar merawat yang mereka memang kondisinya parah. Jangan merawat yang kondisinya ringan atau baik-baik saja, karena bukan tempatnya di situ. Untuk merawat yang kondisinya parah saja, rumah sakit sekarang sudah hampir semuanya penuh.
hampir semuanya tidak mampu melayani. Apalagi ditambah manajemen stok obat-obatan COVID yang sekarang saya nilai buruk sekali. Banyak sekali stok obat-obatan yang kosong. Ini kan mengherankan sekali, kondisi darurat bencana, tetapi stok obatnya kosong. Ini kan mengkhawatirkan. Yeah. Kalau sampai ada orang yang masuk dengan gejala berat dan obatnya tidak ada di rumah sakit, lalu apa yang terjadi pada pasien tersebut? Nah, ini kan mengherankan buat kami. Yeah. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium regen-regennya sekarang menipis semuanya. Padahal itu diperlukan untuk membuat pasien tersebut memutuskan prognosisnya bagaimana, nanti mau diapakan. Nah, kalau pemeriksaan laboratorium regennya tidak tersedia, ini sangat mengkhawatirkan buat kami yang ada di rumah sakit. Sehingga yang harus diperkuat adalah garda terdepannya, yaitu masyarakat. Oke, Dok. Terakhir, Dok, terkait dengan vaksin dan shelter. Apakah memang kemudian vaksin dan shelter? Sebagian orang tadi, Dr. Umam juga sudah menyampaikan bahwa vaksin ini bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tanpa vaksin juga kurang. Nah, menurut Dr. Umam, kalau kita berhitung tentang vaksin sendiri, biar kemudian kita kembali tercerahkan. Sebenarnya posisi vaksin ini dalam usaha pencegahan COVID itu apakah sangat utama, dominan dalam memutus virus corona, atau ya hanya sepersekian dalam usaha memutus, sehingga ada faktor lain yang memang dibutuhkan untuk memutus rantai corona ini, Dok? Ya, jadi ini saling berhubungan, Mas Budi. Vaksin ini kan sebenarnya dalam usaha membentuk herd immunity, kekebalan masyarakat, kekebalan komunitas. Sehingga kalau dalam dasar Wisma tadi, dari 10 orang yang diimunisasi 8 orang, maka virus kalau masuk dalam komunitas itu sudah tidak mampu membuat sakit banyak orang. Paling yang sakit hanya 2 orang yang belum imunisasi tadi. Sementara yang 8 orang ini akan sehat-sehat saja atau sakit dengan gejala ringan. Ya. Ini adalah maksud dari diadakannya vaksinasi atau imunisasi. Nah, apakah vaksinasi segalanya? Tentu tidak. Tidak ada gunanya kita vaksinasi kalau kita tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak pakai masker. Kenapa? Karena orang yang sudah divaksinasi itu masih bisa terinfeksi, hanya dia tidak bergejala, tidak sakit, tetapi dia masih bisa membawa virusnya kemana-mana. Nah, kalau virusnya ini menulari orang yang belum vaksinasi, adalah ada orang tua yang kelupaan belum divaksinasi atau terlewat, atau dia menolak vaksinasi dan tertular oleh orang yang sudah vaksinasi tetapi masih membawa virusnya ini, maka orang yang belum vaksinasi ini tadi gejalanya akan menjadi berat kalau dia punya komorbid. Sehingga tetap harus waspada dengan tetap menjalankan 3M ditambah dengan vaksinasi. Jadi mulai sekarang digencarkan, Mas Budi, 3M plus V. Nah, 3M plus vaksinasi. Oke, jadi tetap 3M plus V, vaksinasi ya. Nah, ini masyarakat sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa ajakan kita sekarang ini mesti selain 3M juga V-nya juga harus kita lakukan. Vaksin itu memang menjadi salah satu ikhtiar kita. Baik, terima kasih Dr. Umam atas kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Dok. Sehat dan sukses selalu. Baik, pemirsa TVmu, kita akan kembali selepas iklan yang satu ini. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang.
kalau malam berkeringat. Suatu hari di sekolah, Tibi batuk berdahak, tapi Tibi tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, Tibi dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, Tibi kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi Tibi obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini Tibi sudah sembuh total. Tibi kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, Tibi sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, kita tiba di segmen kedua, Healthy Corner, Pojok Kesehatan TV Muhammadiyah. Dan masih bersama dengan saya Budi Santoso, kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita, Bapak Nazwar Saputra, Magister Kesehatan. Mas Nazar, apa kabar Mas Nazar? Halo. Ya, Mas. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Mas. Masih sehat kita di sini. Ya. Oke, Mas Nazar ini ada di Jakarta ya? Ya, kita ada di Jakarta sekarang. Jakarta masih menjadi epicentrum ya untuk kasus COVID-19 ini. Angkanya terus bertambah dengan seiring kemarin ya, ketika pasca liburan kita sudah mulai kasusnya terus bertambah 10.000 dan sebagainya. Oke, Mas Nazar bisa nggak mengawali kita diskusi di siang hari ini, bisa dong diceritakan kepada kita terkait dengan bagaimana sih kemudian dinamika perkembangan COVID-19 secara keseluruhan. Tadi Dr. Umam sudah menyampaikan di awal bahwa memang ada satu hal kita memang cukup terperangah juga ya, buat 1 juta sekarang ya, sudah 1 juta. Tapi sisi lain memang perlu kembali dioptimalkan. Nah, sebelum kita akan lebih dalam lagi berbicara mengenai bagaimana sih tracing, kemudian tracking dan treatmentnya, dan juga upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID dengan vaksin dan isolasi berbasis komunitas atau lembaga. Mas Nazar bisa cerita kepada kita semua tentang Jakarta dulu. Jakarta kan sebagai barometernya Indonesia kira-kira gitu ya, kacamata Indonesia begitu. Mas Nazar bisa cerita ke kita, ke pemirsa TV-mu terkait dengan bagaimana Jakarta saat ini, Mas Nazar? Ya, baik. Tadi saya sudah mengawali, terima kasih, bahwa Jakarta masih menjadi epicentrum kasus COVID-19 ini. Jadi kasusnya terus bertambah. Artinya di sini kita akan oleh Pemda DKI Jakarta dengan dikawal oleh Dinas Kesehatan itu sudah berjalan. Artinya memang kita karena COVID ini seperti fenomena gunung es. Artinya yang harus kita lihat adalah di sini kita harus mengikis kasus-kasus yang ada di bawahnya seperti itu, agar dia banyak yang terdeteksi. Makin banyak yang terdeteksi, artinya yang penanganan akan cukup cepat gitu. Jangan sampai ketika sudah fase lanjut, maka itu akan menjadi keparahan seperti itu. Nah, inilah kasusnya terus bertambah dan kontak tracking masih terus dilaksanakan seperti itu di Jakarta. Dan memang program-program sudah banyak dijalankan, bekerja sama dengan beberapa LSM, begitu juga di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pemda DKI Jakarta awal yang disebut dengan perang akar rumput COVID-19 itu. Nah, konsepnya itu by 5 level prevention seperti itu. Artinya vaksin itu sebenarnya adalah bagian dari perang akar rumput yang dilaksanakan di DKI Jakarta, itu yang dikawal oleh IAKMI DKI Jakarta. Artinya kita harus sama-sama berkolaborasi, tidak bisa Dinkes saja atau misalnya pemerintah saja yang bersama-sama. Artinya kita harus bersama-sama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Seperti itu kira-kira. Oke, Mas Nazar, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi latar belakang dari masih meningkatnya
COVID ini ya sampai tembus 1 juta, yang mungkin kalau realitanya bisa lebih dari itu, yang karena memang mungkin belum dilakukan belum ditemukan begitu ya. Nah, menurut Mas Nayar sendiri sebagai ahli epidemiologi, kira-kira apa sih sebenarnya yang kemudian menjadikan Indonesia masih berada pada ranking yang tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini, Mas Nayar? Ya, baik. Karena ini sifatnya berhubungan sekali dengan perilaku ya. Masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang mempunyai perilaku yang sifatnya ke arah faktor risiko. Artinya faktor-faktor risiko terkait dengan berhubungan dengan COVID-19 itu. Artinya masih ada kerumunan walaupun tidak signifikan. Sekarang ini kan sedang PSBB ya, artinya PKM ini artinya mereka masih ada faktor risiko seperti berkerumun, ada yang tidak jaga jarak, ada yang tidak memakai masker seperti itu. Artinya di sini kita harus mengendalikan faktor risiko tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke vaksin nih. Vaksin sementara kan ini tentu dengan jumlah yang sangat terbatas ya, bahkan di beberapa daerah tidak bisa sampai memenuhi di seluruh kabupaten. Kemarin kita sempat berbincang dengan teman-teman dari Kalimantan Timur bahwa vaksin ini hanya baru bisa di 2 kabupaten di antara beberapa kabupaten lain yang memang belum mendapatkan jatah vaksin. Menurut Mas Nayar sendiri, pemahaman masyarakat terkait dengan vaksin ini seperti apa saat ini? Pemahaman masyarakat tentang vaksin. Yang harus diketahui untuk teman-teman semua terkait dengan vaksin ini kan sudah dirilis terkait dengan kesucian dan kehalalan terkait oleh MUI itu sendiri ya, dan BPOM sendiri sudah merilis terkait dengan emergency user authorization. Artinya ini kita sudah dan mempunyai nilai efikasi yang melebihi dari WHO, yaitu ada 65,3%. Jadi untuk apa dilakukan lagi seperti itu? Dan di Bandung sendiri sudah dilakukan uji coba gitu ya. Nah, ini hasil uji cobanya sendiri, kalau seandainya kita olah dengan hitungan-hitungan epidemiologi, sebenarnya dia bisa untuk vaksin ini sendiri, ketika seorang yang divaksin itu terproteksi, artinya terproteksi hampir 3 kali. Artinya begini, kita kan selama ini, sekarang ini pada kondisi pandemi, artinya semua orang berisiko untuk terkena COVID. Yang harus kita lakukan apa? Terproteksi. Untuk memproteksi diri kita agar tidak terkena COVID, salah satunya apa? Yaitu adalah vaksin, seperti itu. Jadi harus apa kita meragukan lagi? Kalau seandainya ada beberapa masyarakat yang masih meragukan untuk vaksin ini, artinya harus ada untuk pemda-pemda terkait dengan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, LSM setempat, mari kita bergandengan tangan untuk mengedukasi. Artinya di sini harus ada edukasi terkait dengan vaksin tersebut. Jangan ada keraguan. BPOM sudah merilis terkait dengan emergency user authorization, ini sudah halal dan suci, dan artinya ini adalah suatu ikhtiar kita gitu untuk menuju yang disebut dengan herd immunity. Artinya seperti beberapa tempat memang ada penolakan dan memang ini harus ada edukasi yang masif seperti itu terkait dengan vaksin ini sendiri. Vaksin terkait, karena vaksin ini sebenarnya adalah salah satu langkah preventif yang arahnya ke specifical protection, perlindungan khusus kepada individu-individu yang ada. Artinya ketika kita sudah melaksanakan 3M dan yang lain misalnya seperti menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan pakai sabun, dan kita setelah itu divaksin, artinya kita terproteksi lagi seperti itu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana melindungi individu-individu, masyarakat-masyarakat yang ada di ranah komunitas agar tidak terkena COVID-19. Caranya salah satunya adalah vaksinasi. Dan vaksinasi kurang, artinya bukan adalah salah satu
choice untuk memproteksi. Tapi kita selain vaksinasi, kita harus juga menjalankan 3M itu. Begitu kira-kira. Oke, Mas Nazar, bagaimana dengan anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa bahkan mungkin beberapa kali, beberapa tokoh ya nasional, Mas Nazar mungkin juga pernah lihat YouTube-nya, mengatakan bahwa vaksin ini sebenarnya kurang bermanfaat dan tidak tepat. Apa menurut Mas Nazar terkait dengan anggapan sebagian masyarakat yang masih menolak vaksin? Ya, artinya di sini ada beberapa berita hoax gitu ya. Jadi teman-teman ketika belajar atau mengaji atau memberikan atau mendapatkan berita, coba pada ahlinya seperti itu. Artinya memang yang harus teman-teman pahami adalah ketika vaksin ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memproteksi diri kita gitu. Kalau seandainya ada yang tidak mau divaksin karena saya tidak mau divaksin, ini human right gitu. Artinya ya itu adalah memang adalah hak asasi mereka. Tapi kita sebagai orang-orang kesehatan harus bisa mengedukasi. Bagaimana cara mengedukasinya? Tentunya bisa pendekatan, salah satunya adalah pembukaan budaya halal suci, dan sudah dilakukan uji coba dan sebagainya. Dan uji cobanya itu bukan sekali, artinya ada uji coba tahap 1, ada in vivo, ada in vitro, ada coba sampai tahap 3 dan sebagainya. Dan ini sudah ada efikasinya. Itu harus masyarakat harus teredukasi masalah hal tersebut gitu. Jangan sampai masyarakat ini termakan oleh isu-isu yang sebenarnya menyesatkan di masyarakat seperti itu. Oke. Jadi artinya memang sebagian masyarakat yang saat ini belum beranggapan positif tentang vaksin, memang karena kemudian terkait dengan sumber bacaan, sumber pemberitaan, sumber informasi yang mereka dapatkan ya, Mas Nazar ya. Bisa jadi bahwa artinya sekarang kan ada beberapa laman web yang kita bisa percaya seperti covid19.go.id, itu laman gugus tugas di situ. Artinya itu yang harus kita bisa percaya terkait dengan itu. Dan untuk akademisi kita bisa membaca beberapa jurnal-jurnal yang ada gitu. Dan tentu saja di sini peran promosi kesehatan, ahli promosi kesehatan juga signifikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini oke. Baik, saya kira menarik tadi terkait dengan peran teman-teman dari kesehatan masyarakat yang punya peran besar sebenarnya dalam posisi ini untuk menjembatani jurnal-jurnal ilmiah, berita-berita yang ada di awang-awang itu ya, yang di sosial media gitu, ke teman-teman masyarakat di level bawah yang memang mungkin mereka tidak mampu mengakses informasi tersebut. Kita akan diskusikan di segmen ketiga bagaimana peran para teman-teman di kesehatan masyarakat, dan sekaligus kita juga akan diskusikan mengenai efektivitas shelter memutus rantai COVID-19. Kita kembali selepas yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa
bisa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Ya, baik, Mas Nayar, kita kembali berdiskusi tentang tembus 1 juta kasus vaksin dan shelter sebagai beberapa harapan masyarakat bersama. Mas Nayar, sebelum nanti kita berbicara mengenai peran teman-teman di kesehatan masyarakat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, saya kira beberapa PTM memiliki fakultas kesehatan masyarakat ya. Mas Nayar sendiri saat ini selain sebagai dosen di FKM juga sebagai sekretaris apa Mas? Mungkin bisa disampaikan ke kita. Ya, baik. Jadi selain saya aktif di Fakultas Kesehatan Muhammadiyah Jakarta, sekarang ini saya sebagai wakil ketua di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pengda DKI Jakarta. Jadi memang Pengda DKI Jakarta ini sekarang lagi konsen terhadap COVID, salah satu isu COVID, dan kita juga sedang menggencarkan terkait dengan ini. Program kita yang kita yaitu tadi terkait dengan perang akar rumput COVID-19. Oke, ya. Nanti kita bahas itu programnya, menarik itu. Jadi selain sebagai tenaga pengajar juga wakil ketua tadi ya, wakil ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ya. Makasih Mas Najar untuk direview kembali mengenai biografi Mas Najar Saputra. Nah, Mas Najar, selain vaksin tadi ya, memang saat ini kesenjangan informasi begitu luar biasa sehingga masyarakat ya sekenanya saja kemudian menangkap informasi untuk memahami vaksin ini. Tapi sisi lain, selain vaksin sekarang itu yang lagi kemudian menjadi bahan perbincangan umum adalah terkait dengan penyelenggaraan shelter. Mengingat tadi di awal Dr. Umam juga sudah menyampaikan isolasi berbasis di rumah itu cenderung dinilai kurang efektif. Misalnya karena kemudian ternyata rumahnya sempit lah, tidak memberikan ruang untuk memberikan penyelamatan secara mandiri karena masih harus berinteraksi dengan anggota keluarga dan yang lain. Sehingga muncul kemudian beberapa shelter yang dikelola oleh pemerintah maupun juga shelter yang dikelola oleh non-pemerintah. Seperti Muhammadiyah sendiri saat ini sudah menyelenggarakan beberapa shelter. Apa pendapat Mas Nayar terkait dengan penyelenggaraan shelter ini? Ya, artinya itu suatu hal yang positif ya. Artinya begini, ketika seorang terinfeksi virus COVID-19, artinya dia berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Artinya kalau dia mengisolasi di rumah, artinya orang di rumah tersebut berpotensi atau berpeluang atau berisiko untuk terkena COVID-19. Artinya kalau ada beberapa shelter, artinya begini, ada syarat-syarat terkait dengan
isolasi mandiri ya. Jadi sebenarnya ada itu pedoman terkait dengan isolasi mandiri, tempatnya harus seperti apa, kelembaban dan sebagainya, dan terkait dengan ventilasi harus seperti apa, seperti itu. Artinya itu berpengaruh terhadap program isolasi mandiri. Ini adalah suatu langkah yang positif, artinya itu adalah suatu preventif tersier ya, agar teman-teman kita yang sudah terinfeksi itu bisa sembuh seperti itu dan bisa berisolasi mandiri. Dan itu shelter tersebut adalah suatu langkah yang positif seperti itu. Dan memang dan memang kalau seandainya, karena ini terkait dengan tadi masalah perilaku masyarakat dan sebagainya, artinya kalau seandainya terkait dengan obat dan sebagainya itu bisa, kalau seandainya kita ada shelter seperti yang di Jakarta ini kan ada rumah sakit atlet ya, seperti itu. Artinya kita bisa ya memberikan selain dengan preventif, kuratif seperti itu artinya. Oke, artinya memang kemudian shelter ini dipandang efektif juga ya untuk kemudian mencegah perilaku-perilaku yang membahayakan kepada orang lain yang bisa jadi akan terpapar COVID ya, Mas Najar. Mas Najar, nah terkait gimana Mas? Ya itu salah satu suatu usaha ya, suatu usaha untuk memotong rantai penularan COVID agar orang-orang yang dalam tanda kutip adalah kontak serumah, entah itu dengan kontak serumah, entah itu kontak erat, tidak terinfeksi gitu, tidak terpapar COVID-19 virus COVID-19. Ya. Oke, kalau kita lihat 1 tahun lebih perilaku masyarakat yang seperti apa saja Mas, yang memang sangat riskan sekali di era sekarang ya, era dengan pandemi yang masih sangat tinggi. Kita tahu kemarin beberapa tokoh nasional juga mulai terinfeksi COVID ya, seperti Kepala BNPB Pak Doni Monardo, kemudian juga ada beberapa tokoh lain yang menyatakan dirinya juga sedang terinfeksi COVID begitu ya. Padahal mereka ini juga sebenarnya sudah melakukan protokol secara ketat, memakai masker lah, kemudian menjaga jarak. Nah memang kemudian ada celah-celah yang mungkin virus itu masuk. Menurut Mas Najar, di posisi seperti apa sih perilaku yang kemudian menimbulkan seseorang itu tervensi COVID? Ya baik, sebelum ke sana mungkin kita harus pahami dulu karakteristik daripada COVID ini ya, virus ini. Jadi virus ini sebenarnya dia bisa hidup kalau di dalam inang, harus ada inangnya. Tapi hebatnya COVID ini ketika dia tidak lagi di dalam tubuh manusia, keluar dari manusia, dia bisa bertahan sampai ada beberapa jurnal yang saya baca itu sampai 5 hari bahkan. Tapi tergantung dari tempat-tempatnya ada dan karakteristik daripada tempatnya, seperti kayu beda, dinding dan sebagainya. Ini tergantung dari karakteristik basa atau asam tempat tersebut. Di luar daripada itu, maka kita sampai 5 hari dia bisa bertahan di luar tubuh manusia sampai 5 hari. Ada yang 3 hari, ada yang hanya sehari dan sebagainya. Nah ini berbeda dengan virus-virus lain seperti HIV. Nah itu agak hebat ini, dan ini yang hebatnya lagi ini sudah ada mutasi terkait dengan COVID-19 itu yang masih menjadi suatu isu terkait dengan COVID-19 ini. Terkait dengan perilaku tersebut, maka kita harus lihat, artinya begini, di sini yang memang kalau terkait dengan perilaku, memang kita harus saling bersama-sama, seperti kalau seandainya kita makan, tidak ada, harus jaga jarak dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sendiri sudah membuat sebuah konsep yang kita sebut dengan 8 kebiasaan. Kalau selama ini kan digaung-gaungkan itu adalah 3M, tapi kalau kita buat konsep-konsepnya, ternyata kita buat ada 8 kebiasaan sehat tatanan new normal. Nah ini nanti kita bisa bahas ya, artinya untuk memproteksi diri kita. Jadi kalau dalam segitiga, kalau dalam konsep daripada pencegahan ada yang disebut dengan primary prevent, secondary prevent, tertiary prevent, dan 8 kebiasaan
sehat di era new normal ini adalah di primary prevalence seperti itu. Nah, ini terkait dengan perilakunya seperti apa saja yang ini kok ada beberapa tokoh nasional kita yang terpapar, setelah itu beberapa saat itu wafat dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami terkait dengan setiap orang mempunyai faktor risiko yang berbeda-beda seperti itu. Dan ini dipengaruhi oleh imunitas daripada seorang tersebut. Nah, ini kalau kita baca jurnalnya, ada beberapa faktor-faktor risiko. Salah satunya adalah usia lanjut. Yang kedua ada komorbid dan sebagainya. Ada komorbid. Bagaimana terkait dengan komorbid? Nah, ini juga waktu itu saya membuat sebuah konsep sebenarnya terkait dengan case of death. Case of death terkait dengan COVID ini. Apakah benar seorang ini major case of death-nya adalah COVID? Jadi sebenarnya harus dibagi menjadi dua. Sebenarnya adalah case of death COVID pure murni dan case of death dia ada comorbid. Nah, ini harus agar masyarakat di luar teredukasi. Sebenarnya case of death-nya ini ya benar-benar dia pure COVID ya itu. Bahkan kalau kita lihat terkait dengan case fatality rate daripada COVID ini kan sebenarnya kalau update sekarang itu saya lihat tidak sampai 3%. Artinya kan yang orang terpapar beberapa wafat di blow up oleh media, artinya kan terlihat, terdengar oleh masyarakat. Padahal kalau secara hitungan epidemiologi kalau kita lihat itu terkait dengan case fatality rate-nya itu tidak sampai 3%. Kita bisa cek tuh di covid.go.id. Seperti itu. Nah, terkait dengan komorbid, ya kita lihat yang meninggal ini dia punya komorbid atau tidak dan sebagainya. Nah, terkait setelah itu terkait dengan tadi dan mungkin protokol kesehatannya dijaga, tapi sebelum pandemi riwayat-riwayat apa saja yang dia punya seperti diabetes mellitus, terus riwayat jantung dan sebagainya. Saya rasa seperti itu. Artinya kita harus bisa lebih kritis lagi terkait dengan berita-berita yang tanda kutip mungkin ini adalah hoax dan sebagainya. Ya oke. Saya kira memang kita tidak bisa kemudian juga mencegah derasnya arus informasi yang masuk ke semua masyarakat ya. Karena begitu sangat terbukanya. Hanya memang kemudian kita mampu memilih dan memilah ya. Salah satu tadi yang Mas Najar sampaikan bahwa teman-teman masyarakat pemirsa TV bisa mereferensi ke berbagai sumber informasi yang tepat ya. Salah satunya adalah kalau di Muhammadiyah ada di covid19.muhammadiyah.id. Nah, silakan pemirsa TV juga bisa mengakses informasi validitas informasi tentang pencegahan penanggulangan COVID di covid19.muhammadiyah.id. Insya Allah di situ informasinya sudah berdasar pada kajian-kajian ahli-ahli yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun mitra Muhammadiyah. Terima kasih Mas Najar. Kita akan kembali selepas iklan berikut ini di segmen terakhir Healthy Corner siang hari. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok.
lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, Tibi batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, Tibi batuk berdahak, tapi Tibi tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, Tibi dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, Tibi kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi Tibi obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini Tibi sudah sembuh total. Tibi kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, Tibi sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Tidak terasa pemirsa TVmu sekalian, kita hari ini sudah mau mengakhiri Healthy Corner yang ini edisi keberapa ya, sudah cukup banyak juga ya Healthy Corner ini ya, sampai lupa saya edisi keberapa ini. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan kembali berdiskusi dengan Mas Nazar Winsah Putra, Magister Kesehatan yang saat ini sedang menempuh program S3 doktornya di Solo di UNS ya Mas Nazar ya. Oke, Mas Nazar kembali. Nah, vaksin sudah kita bahas nih, shelter juga sudah kita bahas. Bagaimana kemudian pentingnya shelter juga sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mengurung perilaku masyarakat yang cenderung lebih tidak kooperatif dalam usaha mencegah penularan virus corona. Nah, sekarang tentu bahwa Mas Nazar tadi menyampaikan ada gap informasi yang diterima oleh masyarakat secara luas terkait pemahaman tentang vaksin, pemahaman terkait dengan perilaku yang aman dalam memutus rantai corona. Lalu sebenarnya bagaimana kemudian menurut Mas Nazar menjembatani gap informasi yang diterima oleh masyarakat dengan sumber informasi ini ya? Karena tidak semua masyarakat di Indonesia tentu familiar juga menggunakan perangkat digitalnya untuk mengakses informasi yang sahih, sehingga yang muncul ke perangkat teknologi masyarakatnya di level paling bawah munculnya adalah informasi berbasis sebaran di WA yang sangat luar biasa ya kalau kita lihat bersama ya bagaimana arus derasnya informasi ini. Nah, menurut Mas Nazar, siapa yang mesti berperan lebih aktif lagi untuk menjembatani gap informasi ini ke level masyarakat ya? Kalau level akademisi saya kira harusnya bisa melakukan akses di jurnal-jurnal lah dan yang lain sebagainya. Untuk menjembatani gap informasi ke masyarakat, seperti apa Mas? Ya, baik. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa pandemi COVID-19 ini harus merangkul semuanya, LSM, pemerintah, dan sebagainya. Dan ini salah satu masalah yang sekarang kita terkait dengan gap informasi. Artinya di tatanan komunitas, di tatanan masyarakat, itu kan ada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Di situ ada health promotion. Nah, ini adalah suatu tugas para ahli promotor kesehatan kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itu ada juga hal edukasi yang benar. Artinya di sini health promotion bisa memberikan edukasi terkait dengan ini COVID ini sebenarnya adalah suatu langkah ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan. Itu. Nah, selain dengan teman-teman kita terkait dengan health promotion tersebut adalah promotor kesehatan juga tentu saja ada beberapa LSM yang seyogyanya itu bisa dirangkul oleh teman-teman kita, entah itu di dinas kesehatan, entah puskesmas, seperti itu. Dan teman-teman kita kan tidak semuanya itu bisa mengakses teknologi, jadi kita tidak bisa melihat Indonesia ini Jawa gitu ya. Indonesia, kadang-kadang kita melihat Indonesia ini jauh. Ada beberapa titik-titik di masyarakat Indonesia ini ya internetnya tidak ada gitu, bahkan jalannya rusak. Bagaimana teman-teman yang ada di Papua,
Kalimantan, beberapa misalnya di daerah beberapa daerah yang di Kalimantan itu kan masih ada yang tempatnya itu kurang tidak ada sinyal atau sinyalnya susah seperti itu. Seperti di Tumbang Anoy misalnya, waktu tahun 2014 saya pernah ke Tumbang Anoy. Nah itu di situ tidak ada sinyal listriknya pun tidak ada, sinyal tidak ada. Artinya di situ siapa yang berperan di sana? Tentu saja adalah health promotion. Siapa health promotion ada di mana? Tentu saja ada di puskesmas. Itulah terkait dengan salah satu peran teman-teman kita, yaitu ahli kesehatan masyarakat. Demikian. Oke. Nah, kembali gini sekarang, Mas Nazar ini kan termasuk juga deretan ahli-ahli kesehatan masyarakat ya. Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sendiri sebenarnya juga ada Fakultas Kesehatan Masyarakat di beberapa PTM ya. Di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Semarang, dan yang lain sebagainya. Ada nggak sih Mas kemudian mencoba untuk mengkolaborasikan para ahli-ahli kesmas di PTM ini untuk bergotong royong bareng-bareng sekaligus menjadi pengedukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar terkait dengan COVID, vaksin, dan usaha-usaha pencegahannya? Ya, baik. Sebenarnya kita punya juga asosiasi terkait dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kesehatan Masyarakat AIPTKMMI itu ya. Nah itu juga kita sering berinteraksi di sana terkait dengan isu-isu COVID dan sebagainya. Nah ini itu juga menjadi salah satu pembicaraan yang hangat di sana. Tapi salah satu globalnya adalah karena ini kita tetap melakukan, kita mulai dari diri kita sendiri saja dulu sekarang. Kita mulai dari diri sendiri kita dulu, setelah itu ke kampus, Muhammadiyah dan sebagainya. Setelah itu kita bisa merangkul teman-teman IAKMI DKI Jakarta, ya teman-teman IAKMI di beberapa Pengda. Setelah itu kita bisa ke fakultas-fakultas di Muhammadiyah. Artinya kita juga bersama-sama gitu. Artinya untuk melaksanakan terkait dengan usaha memutus rantai penularan COVID-19. Oke, nah lalu model seperti apa Mas? Ini beberapa pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke kita adalah model seperti apa sih edukasi yang paling pas yang mengena kepada masyarakat biar mereka selalu bisa mereferensi informasi ini ke dalam bentuk-bentuk perilaku yang nyata. Kan manusia ini kan cenderung juga termasuk golongan orang-orang yang mudah lupa ya kalau terkait dengan informasi. Nah, menurut Mas Tajar seperti apa agar kemudian masyarakat itu selalu teringat tentang pesan-pesan selain 3M dan V tadi ya, kalau di Tormam kan ada 3M ada V. Melalui bentuk model strategi edukasi seperti apa yang paling pas sehingga masyarakat nanti terus akan teringat-ingat tentang usaha pencegahan COVID, Mas? Ya, ini terkait dengan health promotion model ya. Jadi ini mungkin salah satu teorinya. Jadi kalau seandainya kita ingin melakukan health promotion model, ada beberapa pendekatan. Salah satu, nah tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Indonesia ini bukan Jawa gitu, bukan hanya Jawa. Ada Aceh, ada tempat saya di Gayo di Aceh Tengah, ada Bener Meriah dan sebagainya, ada Kalimantan, ada terkait dengan Papua. Karakteristik tempat ini berbeda-beda, karakteristik suku budaya berbeda-beda, dan karakteristik geografisnya pun berbeda-beda. Ada yang ada sinyal, ada yang tidak ada sinyal. Ada seperti di Jakarta sinyalnya bagus, infrastrukturnya baik, tapi bagaimana teman-teman kita yang ada di sana? Artinya pendekatan terkait dengan health promotion model itu kita bisa lakukan melalui pendekatan kultural. Ini salah satunya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan budaya. Setelah itu kita bisa melakukan pendekatan melalui orang-orang yang mereka percaya seperti itu. Ya, seperti waktu itu saya ke daerah Tumbang Anoy misalnya. Waktu daerah Tumbang Anoy, ketika saya kalau seandainya saya melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, itu pasti ada penolakan. Penolakan ya, benar-benar. Tapi kalau seandainya kita lihat siapa nih di Tumbang Anoy ini yang dipercaya atau mereka itu kalau bisa orang ini ngomong langsung, nah itu salah tokoh masyarakat itu terkait dengan
adatnya, kepala sukunya dan sebagainya. Kalau di Aceh mungkin gecik ya, ada kalau di Aceh itu namanya gecik. Mungkin kalau di daerah Jawa ya ada RT RW. Nah itu ada. Kalau di daerah-daerah, arti kita harus bisa membedakan health promotion model antara rural area dan urban area. Jadi kita bisa melakukan pendekatan secara peer kepada tokoh masyarakat, toga, toma, dan kita juga bisa melakukan pendekatan kultural. Satu lagi ya, kalau seandainya kita bisa melakukan pendekatan kultural, kita juga bisa melakukan pendekatan bahasa. Coba kita lakukan pendekatan bahasa dengan menggunakan bahasa daerah. Yaitu mereka biasanya lebih respect. Dan selain itu juga kita bisa melakukan, ya kalau seandainya kaum-kaum dalam konteks milenial, ya kalau milenial ya tentu saja kita apa nih sekarang milenial yang sedang lagi hits Instagram misalnya. Ya, tentu saja kita bisa melakukan edukasi melalui Instagram yang dalam kutip diawasi oleh health promotion yang ada di puskesmas. Jadi laman. Nah ini juga di Instagram ini juga harus hati-hati. Ada juga yang akun-akun provokasi gitu ya. Nah itu dia. Nah ini juga harus hati-hati kita. Nah jadi Instagram yang ada di untuk mengarah ke kaum milenial juga harus diawasi, yaitu bisa dikawal oleh health promotion yang ada di teman-teman kita di puskesmas, di dinas kesehatan. Mungkin demikian. Ya, jadi memang basis kultural menjadi menarik ya, ketika kemudian ini menjadi salah satu strategi edukasi di seluruh penjuru tanah air ya, karena memang kembali tadi seperti yang sampaikan Mas Najar, bahwa Indonesia ini tidak hanya Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada Maluku, Nusa Tenggara, dan yang lain yang masing-masing punya karakteristik budaya yang berbeda. Dan tentu kearifan lokal budaya bahasa. Jadi kalau kemudian promosinya ini juga menggunakan bahasa-bahasa lokal, saya kira mungkin lebih difahami dan dimengerti oleh masyarakat setempat ya Mas Najar ya? Ya, demikian. Artinya kalau kita melakukan health education dengan menggunakan culture, language yang setempat, artinya mereka lebih respect gitu ya. Contoh kecilnya saja begini, coba teman-teman pergi ke Singapura atau misalnya ke Jepang, ketemu orang Indonesia, atau misalnya ada orang Jawa, setelah itu teman-teman ke Jepang, ketemu orang Jawa, terus mereka ngobrol bahasa Jawa, gimana? Pasti lebih respect kan, langsung kena tuh, dan sebagainya, seperti itu. Ya, oke. Itu hanya pendekatan bahasa seperti itu. Ya, jadi pendekatan kultural itu akan cenderung lebih efektif untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di seluruh tanah air. Ini saya kira penting bagi kita semua, dan Muhammadiyah saya kira sangat familiar dengan istilah pendekatan kultural ya. Mengingat bahwa rata-rata penyelenggaraan komunikasi di Muhammadiyah ini adalah berbasis pada pendekatan kultural. Seperti misalnya pengajian-pengajian di level bawah oleh ranting Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah, atau GDJD ya, Gerakan Dakwah Jamaah di Muhammadiyah, ini adalah bagian dari usaha kulturalisasi informasi dan apapun bagi pengetahuannya. Nah, pemirsa sekalian, ini menarik tadi salah satu close statement dari Mas Najar terkait bahwa menghadapi pandemi ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Ini penting ya. Dan ini menjadi pengingat kita semua ya. Jadi menghadapi pandemi itu harus dimulai dari sendiri. Oke, Bang Najar dari Aceh ya. Saya dulu lama di Aceh Tengah, di Cangduri, di Bener Meriah. Di Takengon itu. Ya, di Takengon. Ya, di Takengon. Jadi kalau masalah kopi gayo, saya sudah merasakan di Takengon pada waktu itu ya. Pada waktu gempa bumi terjadi di Takengon. Oke, baik, terima kasih Bang Najar atas kebersamaan kita di pagi menjelang siang kali ini. Semoga sehat selalu buat Bang Najar, terus mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sahih tentang COVID-19. Terima kasih atas perhatian pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kita akan kembali di Healthy Culture Sasa depan bersama dengan saya Budi Santoso. Kita bertemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.